Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah etika pemerintahan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang nilai-nilai etika pemerintahan dalam lembaga yudikatif. Yang pertama, mari mengenal tentang etika itu sendiri. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dalam penilaian moral. Etika juga mencakup tentang analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, ataupun buruk. Kemudian, pengertian menurut para ahli. Menurut C.F. Strong, pemerintahan adalah organisasi tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman. Dari definisi tersebut, apa itu etika pemerintahan? Jadi, etika pemerintahan merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi good governance, pemerintahan yang bersih atau clean governance, transparansi, pelayanan yang baik, efisiensi, dan small government profesional. Kemudian etika lembaga yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Telah ada dalam undang-undang dan peraturan etik internal, pengawas dan penegakan moral yang dilakukan oleh lembaga etik internal atau MKH-MA dan DKH-MK serta lembaga etik eksternal yaitu Komisi Yudisial. Contoh kasusnya melelang putusan MK atau kasus ketua MK Akil Mukhtar. Kemudian yang kedua mengambil imbalan dari orang yang berperkara di MK atau Hakim Patrialis Akbar. Dan yang ketiga dari menitip kolega hingga pertemuan haram atau pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Arif Hidayat. Lalu melihat dari semua itu, Indonesia akhir-akhir ini kurang menghargai tentang etika pemerintahan, bahkan meninggalkannya, dan membuang jauh-jauh etika pemerintahan itu sendiri. Banyak sekali kasus-kasus dalam negeri ini yang melanggar etika pemerintahan, seperti hal kecil dalam pelayanan masyarakat di mana aparatur negara atau birokrat-birokrat pemerintahan tidak melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, akhir-akhir ini banyak sekali kasus korupsi di mana-mana, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan setingkat desa. Kasus skandal video yang di kalangan pejabat yang masih banyak. Kemudian, apabila semua aparatur negara, anggota dewan, dan semua jajaran selalu menanamkan etika dalam dirinya, pasti semua tidak akan seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Karena di mana setiap individu itu perlu menanamkan etika dalam dirinya, pasti semua akan dilakukan sesuai dengan yang semestinya. Ketika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang berhubungan dengan hakikat manusia, maka pemerintahan pun akan berjalan dengan baik. Menurut Sumaryadi 2010 menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional, khusus bagi mereka yang bekerja untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin, seperti presiden dan kabinet para menteri, DPR seperti anggota parlemen, staf politik, dan pelayanan publik. Kelompok-kelompok ini diharapkan dengan berbagai pertanyaan etika yang sulit dan sangat unik. Kemudian pentingnya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama sebagai penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya. Yang kedua kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya atau honesty. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang utama dan harus diperlakukan terhadap orang lain. Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan. Pengawasan terhadap etika penyelenggara negara menjadi sangat penting mengingat kondisi bangsa saat ini. Lemahnya etika penyelenggaraan di dalam negara menjadi pintu masuk terhadap penyelenggaraan pemerintah koruptif yang jauh dari prinsip good governance dan clean governance. Guna membendung perilaku yang demikian, diperlukan pola pikir dan cara pandang yang profesional serta kesadaran untuk berubah menuju pengembangan praktik governance yang baik dan dilandasi dengan kesadaran akan nilai-nilai moral yang baik tersebut.
Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam inklusif yang dapat mempersatukan kita semua sebagai bangsa dalam satu kesatuan sistem ideologi dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal lembaga yudikatif. Dalam proses tata cara pengambilan keputusan lembaga yudikatif harus melihat secara mendalam, tidak hanya melihat secara normatif. Lembaga yudikatif melihat secara mendalam suatu masalah dan harus berpegang kepada kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kearifan lokal ini disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan masyarakat, kekerabatan, kekeluargaan, nilai dan norma yang berlaku. Pengambilan keputusan terhadap masalah yang melibatkan pengambilan yang berdasarkan kearifan lokal seringkali menjadi tolak ukur untuk pengambilan di tingkat yang lebih tinggi. Apapun keputusan yang diambil berdasarkan kearifan lokal di tempat kejadian harus dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian best practice dan bad practice di dalam lembaga yudikatif. Yang pertama, berhasil memperbaiki tata kerja. MK sukses merombak tata kerja sehingga lebih memudahkan masyarakat. Kecepatan dan kecermatan MK sangat patut untuk diapresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi informasi. Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi sistem informasi dan penelusuran perkara tingkat banding. Pemanfaatan aplikasi ini untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi di dalam pengelolaan pengadilan. Besaran dana yang dikeluarkan MA sejak proses asesmen, pengembangan, dan uji coba mencapai Rp252.434.800.